Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Lutfiah The Band, di channel kisah-kisah para nabi, para sahabat dan sahabiah. Sekarang saya akan menceritakan kisah gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga seorang pedagang. Ketika ia dijadikan khalifah, gajinya diambilkan dari Baitul Mal. Ia mengumpulkan kaum muslimin di Madinah Munawwarah, lalu berkata, "Aku biasa berdagang dan kini kalian telah memberiku kesibukan ini. Oleh karena itu, bagaimanakah dengan mata pencaharianku?" Orang-orang menyampaikan berbagai pendapat tentang jumlah gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hanya berdiam diri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Bagaimanakah pendapatmu, wahai Ali?" Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ambillah uang sekedar dapat mencukupi keperluanmu dan keluargamu." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat menyetujui usul Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan menerimanya. Maka ditentukanlah uang untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beberapa lama kemudian, beberapa orang sahabat termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair dan Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu mengusulkan agar uang gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditambah karena kurang mencukupi. Tetapi tidak seorang pun yang berani mengemukakannya secara langsung kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka menemui Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, putri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang juga Ummul Mukminin. Mereka berharap dengan perantaranya dapat mengajukan usul tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Ketika Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha mengajukan usul tersebut, maka nampak raut marah pada wajah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Siapakah yang mengusulkan ini?" Sahut Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, "Jawablah dulu bagaimana pendapatmu." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Andaikan aku tahu siapa mereka, niscaya aku akan menampar wajah mereka." "Hafsah, ceritakanlah kepadaku tentang pakaian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik yang ada di rumahmu." Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha menjawab, "Beliau memiliki dua pakaian berwarna kemerahan yang biasa beliau kenakan hari Jumat atau ketika menemui utusan-utusan." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ceritakanlah makanan terlezat yang pernah dimakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu." Jawab Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, "Roti yang terbuat dari tepung kasar dan ketika masih panas diolesi bekas-bekas minyak samin yang terdapat dalam sebuah wadah minyak. Beliau memakannya dengan penuh nikmat dan beliau juga membagi-bagikannya kepada orang lain." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ceritakan apa alas tidur terbaik yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu?" Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha menjawab, "Sehelai kain kasar. Pada musim panas kain itu dilipat 4 dan pada musim dingin separuh digunakan untuk alas tidurnya dan separuh lagi untuk selimutnya." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Nah Hafsah, kini sampaikan kepada mereka bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan satu cara kehidupan yang aku harus mengikutinya. Kerisauannya hanya akhirat. Perumpamaanku dengan dua orang sahabatku, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti tiga orang yang sedang melalui sebuah jalan. Orang yang pertama telah pergi dengan perbekalannya dan telah sampai ke tempat tujuan. Demikian juga orang yang kedua. Ia telah mengikuti jalan orang yang pertama, sehingga ia pun telah sampai ke tempat tujuan. Orang yang ketiga, kini ia baru memulai perjalanannya. Jika ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh dua orang sebelumnya, maka ia akan menjumpai keduanya. Jika ia tidak menempuh jalan orang-orang yang mendahuluinya, tentu ia tidak mungkin bisa bertemu dengan mereka selamanya." Inilah contoh kehidupan seseorang yang sangat ditakuti oleh para raja saat itu. Namun ia menjalani kehidupannya dengan zuhud. Suatu hari dia berkhutbah di depan para sahabatnya dengan mengenakan kain sarung dengan 12 tambalan. Salah satunya ditambal dengan kulit. Suatu ketika ia terlambat datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Ia berkata kepada jamaah, "Maafkan aku terlambat karena harus mencuci pakaianku terlebih dahulu. Aku tidak memiliki baju lain untuk dipakai."
Pernah terjadi juga suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang menikmati makanannya. Lalu datanglah pelayannya memberitahu bahwa Sayyidina Utbah bin Abi Farqad radhiyallahu anhu ingin menemuinya. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengizinkan Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu masuk, ia mengajak Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu makan bersama. Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu pun menerima tawaran itu. Tetapi roti yang dihidangkan adalah roti tebal dan keras sehingga sulit ditelan. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak menggunakan tepung halus untuk roti?" Jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Apakah semua orang Islam mampu memakan roti dari tepung halus?" Sahut Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu, "Tidak semua." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tampaknya kamu ingin agar aku menghabiskan kelezatan hidupku hanya di dunia ini, sehingga aku tidak dapat bagian di akhirat."